Ya, di lain pihak juga ada beberapa berita yang lain masalah kewarganegaraan, berbicara soal para Chandra Tahir dan juga Gloria. Dan ini masih berbicara soal nasionalisme Indonesia. Betul. Banyak orang-orang yang begitu mencintai Indonesia ya, warga negara kita sendiri. Bahkan ada juga warga negara luar yang begitu mencintai Indonesia. Dia nggak suka sama Indonesia tapi cinta sama Indonesia. Cinta sama Indonesia. Contohnya satu ini ya, bintang tamu kita siapa, Fe? Ada Frederick Niels. Oke. Dia dari Jerman. Biar tante. Iya, tante ya. Oke, tante buka, tante yang lebar, tante. Selamat datang. Hi, Fred. Halo, ya ampun. Nice to meet you. How are you, Fred? How are you? Very good. Kamu juga ya? Ya. Oh, you can speak bahasa Indonesia. Sedikit bisa ya. Lebih saya belajar Oke. menjadi lebih baik. Oh, oke. Tapi sekarang bahasa Inggris. Okay, sure. No problem. Okay, I'm gonna ask you in English, but if you can, you can answer me in bahasa Indonesia. Maybe some small ones. Okay, sure. Okay. Okay. So we've seen your picture all over. It's all over the internet, about you holding our flag. Yeah. Merah In putih. your Instagram. Yeah, it's you, right? Yeah, it's me. Okay, you proudly holding it like really high. Yeah. I mean, how much do you love Indonesia? So I always say saya tidak suka Indonesia. Kamu tidak suka saya Indonesia. cinta Indonesia. Sama kita. Saya tidak suka Indonesia, saya cinta Indonesia. Oke. Yeah. Because I live here just since 1 year and some months. Okay. But in this short time, I traveled a lot here, which I traveled to a lot of countries in Asia. Okay. Indonesia was then the country where I just noticed, okay, that's the country I want to spend at least the next 10 years in. Oh ya. Jadi memang Saya tidak PHP, so at least Bener ya. at least You mean 5 it. years. Tidak Oke. gombal ya, No, tidak no gombal. No Oke, gombal. Oke, jadi Fred ini nggak mau gombal kalau dia memang baru 1 tahun 1 bulan tinggal di Indonesia. Iya. Lumayan Tapi dong. dia sudah melihat Indonesia ini akan menjadi negara yang ditinggali paling nggak untuk 5 tahun ke depan, at least for 10. the next 5 years. Yeah, At yeah, least. At least ya, oke. Hopefully 10 years. Mudah-mudahan 10 tahun ya. Yeah. You Oh, work selalu. and Who knows? you Yeah. working here? Working here? So I work for a big gym company. Oh, okay. I don't look fully like Yet. saya tidak Yet. Agung Hercules, but I get better. Yeah. Oke. So for a big gym company and doing some other projects, for example, with the German embassy. In Oh. Stuttgart, Oh, I Antelope. see. We Okay. make, Okay. a movie to show friendship Yes, between okay. German and Indonesia. Indonesia. So Wow. you're from German. Jadi You're from Germany. ada film Frankfurt gitu. or Berlin? Frankfurt. Frankfurt, that's okay. good. Yeah, Yeah, we call jadi- it Bankfurt because only banks Oh, yeah. there. Frankfurt. Jadi Jadi dia dari lagi bikin Jerman. project gitu antara Indonesia sama Ya, Jerman. Ini warga negara. So your nationality is Germany. It's German. Okay. Okay. But loving Indonesia so much ya. Okay. So you've been to so many countries Udah kemana aja? beside Indonesia. So why Indonesia? What makes you love Indonesia the most? Kenapa Indonesia? Yeah, mainly the variety this country has. Oh, we're keanekaragaman not ya. we are not just talking about 17,000 islands. Iya. It's just 17,000 itu on full moon loh. Kalau nggak lagi full moon, lebih banyak lagi. and it's not just the Bule Island, Gili Trawangan. It's Oh, yeah, much Gili. more. Oh, Gili Trawangan. Yeah. Oh, but yeah. For example, my Island. favorite is Komodo. Ya, Komodo ya. like Jurassic Park Ya, ya. Labuan It Bajo, is. ya. Labuan Bajo I was, Okay. or Banyuwangi. So Banyuwangi. it's so much to see. It doesn't stop. It has the feeling Wow. that it's not stopping to explore Indonesia. Yes. And the beauty that even Jakarta, to be honest, it's not a perfect city, Okay. but it has the potential to be perfect. Amin, Okay. amin, This amin. is of all Indonesia, I would say, Yes. and this makes it exciting. And beside our nature, you've seen the beauty of our women, right? Okay. Jangan modus. Jangan modus katanya. Jangan Jadi bu, kenapa dia begitu mencintai Indonesia? Dia pernah pergi ke banyak negara, tapi Iya. Indonesia yang paling dicintai karena Nomor satu. Karena alamnya luar keragamannya. biasa. Dia jatuh cinta sama Gili, Pulau Komodo. Pulau Komodo. Labuan Kita Bajo, aja belum dan pernah ke sana ya. Dia Karena- udah loh. Iya. Begitu cantiknya, terus saya bilang, tapi sudah lihat juga kan cantiknya wanita Indonesia. Ya, Terus saya batuk. Beautiful Indonesia. Tapi katanya jangan modus. Pemirsa, Cantik dan indah dan Cantik. gelis. Ya, Gelis, Iya. Ya. Bilang saya mau. Aduh, lu jangan ajarin macem-macem. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan obrolan bersama dengan Fred Frederick Niels. News.
It's Frederick or it's Fred? Frederick. Frederick. But you can call me Fred. Fred. But Okay. not the Sunda accent, please. Oh ya. Oh iya. Kepe. Fred. Oh, jangan garing ya. Pemirsa, kami akan kembali bersama dengan Fred. I mean Fred. Iya. Fredness. Setelah yang satu ini tetap di Trending trending topik. topic. Jak TV. Udah 1 tahun lebih di sini ya. 1 years ya. 1 year and 3 bulan. Oh, 1 1 year, tahun 3 bulan. Oke. Oke. Selalu. Oke. So we're gonna pick your Instagram. Ya. Yeah, please. You mind? Yeah. Oke. Welcome. Silakan Fefe duluan, kita mau lihat Instagramnya Fred ya pemirsa ya. Nah, itu kita nanti dulu lihat Oh, Instagramnya. Soalnya aku belum hapus foto aku sama dia nanti sebentar ya. pemirsa. Sebentar. Kalau yang sekarang ini adalah kebanggaan Indonesia, akhirnya lagu Indonesia Raya berkumandang di Olimpiade Rio 2016 ya. Yeay. Indonesia. Yo. Indonesia. Gak kelar-kelar ya Bang Yaudina balik bulu tangkis lagi ya. Jadi ini kemenangan Butet dan Owi jadi trending topik dunia. Wow, jadi pasangan Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir langsung mendapat banyak ucapan selamat setelah berhasil mempersembahkan emas pertama bagi Indonesia di ajang Olimpiade 2016 di Brazil. Gak cuma itu aja, karena pasangan ini juga menyapu bersih dari partai pertama penyisihan sampai dia menang, tidak ada yang namanya dia pernah kalah. Jadi dan yang terakhir itu dia cuma dalam waktu 43 menit aja dia mengalahkan beliau ini mengalahkan pasangan Malaysia, ada Chan Peng Sun dan Goh Liu yang 2 game langsung 21-15 dan 21-12. Ya, ini menjadi kado terindah di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-71. Dan di medsos pun Bapak Jokowi mentweet, akhirnya kita dengar Indonesia Raya di Olimpiade Rio 2016. Lalu juga ada Wakil Presiden kita Bapak Yusuf Kala merespon dan memberikan ucapan selamat, alhamdulillah, selamat dan terima kasih untuk pasangan Tontowi Liliana yang telah mempersembahkan medali emas dengan hashtagnya Olympics 2016. Sangat membanggakan. Dan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau KOI Bapak Erick Thohir mengatakan prestasi yang ditorehkan Tontowi dan Liliana berhasil mengembalikan tradisi emas di cabang bulu tangkis. Gak cuma itu aja, ada 5 miliar yang menunggu. Ya, tanggal 23 Untuk pasangan ini akan datang dan akan diarak-arak keliling kota Jakarta. Sini, oh asik. Jadi sama seperti 1992 waktu Susi Susanti diarak ya. Iya. Oke. Wow. Have you heard the news? That we got gold medal in Olympic Games. Yeah. And I was in front of my TV with my flag. Believe me or not, I can prove it on my Path account that I was watching and I was happy. As Germany won. As Germany won, yeah. But Indonesia is definitely better in badminton. But we won beach volleyball against Brazil. So not that bad at all. Iya. Dan jadi nonton juga ya. Iya. Dan mereka mendapatkan bonus. Nah, yeah, mereka they will get bonus, you know, they will get 5 billion Well rupiahs and also at least 20 million each month for the rest of their life. and then for That the silver medal. and home ya, house. Oh, a house. Oh okay, iya, they will betul get juga. Wow, jadi kalau siapa yang bilang atlet Indonesia itu tidak bisa ini apa namanya, tidak bisa ibarat kata pensiunan enak, bisa. Lo prove it dulu, you are best gitu Nah, kan. kita lihat sekarang nih Instagramnya nih, Frederick Siapa? nih. Oh, Now we're udah going. dihapus ya tadi, terima Yeah. kasih ya. Okay. Oh ini. So this is your Instagram. Yeah. So This is this is the picture that I've talked Dan people about. been talking You about saw it, ya. yeah? I hope you liked it. I will check. Well, I do like it. Itu siapa, Johnny Depp? Not yet. Ini tapi oke, ini pemirsa ya. Ini foto yang saya bilang tadi beredar di sosial media. Ini Iya. Fred lagi bawa sangsaka merah putih. Sebelahnya ada Monas. So Ini gimana? Where is it? Because why Monas? Because Why Monas is signed for independence. Oh ya. This yesterday to the Independence Day. Yeah. And just to say that I'm independent as Indonesia because I can decide where I live and I decided to live here. Iya. So that's a part Jadi of icon independence Indonesia. as well. Ya, Yeah. karena kemerdekaan ya, saya merdeka mau di mana aja dan dia memilih untuk di sini tinggalnya. So is it a photo or a drawing?
This is in between. In between photo and drawing. Okay. Just call it art from my friend Eben. Oh yeah, we Oh, like dibikinin it. sama temennya Eben. Yeah, I do like I that. was reading. It was the flag is real. Yeah. Oh, oke. Aku bangga tinggal di sini, aku bangga mengenalmu, aku bangga bahwa aku memutuskan untuk tinggal lama di sini. Aku merdeka seperti Indonesia, negara yang tidak sempurna tapi sempurna untuk jiwa dan masa depan kita. Selamat hari kemerdekaan Yeah, ke-71. this imperfection is just the nice thing, and that we can get better every day, and that's the main point here. Yes. Ya, Bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang sebenarnya kita bisa menjadikan sempurna setiap hari. Oke. Kita bisa better terus. Ini fotonya pemirsa, Anda bisa cek-cek yang lain lagi. So you have Instagramnya apa? another What is your pictures in your Instagram account? Instagram. Yeah, Fred Noise. Fred Fred Noise. Fairness. Oke. Kasih for iklan ya. Oke, Tidak pemirsa, berbayar. berbicara soal Oke. kewarganegaraan, ini kita bersama dengan seseorang warga negara, seorang pria Jerman yang begitu mencintai Indonesia dan berharap tinggal lama di Indonesia. Dan kita tahu juga bahwa Indonesia memiliki beberapa isu di mana orang-orang yang memiliki begitu kecintaan darahnya bakal dan hatinya buat Indonesia, tapi mengalami beberapa kesulitan untuk involve dalam beberapa apa bahasa Indonesia involve ya? Ikutan dalam beberapa kegiatan kenegaraan. Iya. Ya, seperti kita tahu ada kasus Gloria dan juga mantan Menteri kita Menteri ya. SDM Archandra Tahar, dan sekarang kita ngobrol-ngobrol membahas itu bersama dengan seorang pakar hukum tata negara, ada Mas Refli Harun. Iya. Yeay. Selamat malam Mas Refli, apa kabar? Baik. Profesor loh, Silakan. aduh. Profesor. Hi, how are you? Nice to meet you. Mas. Apa kabar, Pak? Mana duduk di sini? Duduk Iya, sini Mas, Mas. Silakan boleh. duduk sini, Silakan. boleh. Sini ya. Saya pakai batik begini. Gak apa-apa. Batik juga. Batik juga. Mantap. Ya, biasanya kita panggil Mas Bro, ini Mas Prof ya berarti ya. Mas Prof. Provokator. Provokator. Mas Refli, kita tahu kasus Gloria, kita tidak perlu jelaskan lagi, dan juga Archandra Tahar. Sebenarnya yang kita tanyakan adalah apa sih hal yang harus dipenuhi ketika mau terlibat dalam sebuah kegiatan kenegaraan, apalagi menjadi pejabat? Ya sebenarnya kan kalau paskibraka ini kan ada aturan, memang harus warga negara ya. Iya. Saya pun belum terus terang saja belum pernah baca aturan itu, tetapi kita tahu bahwa kan ini kan penuh dengan nuansa latihan semi militer kan. Benar. Dan kita Di tahu kan asramain juga. hal-hal seperti itu kan sangat nasionalistik biasanya. Karena itu kemudian persyaratannya ya harus warga negara Indonesia. Nah, unfortunately ya Gloria itu lahir sebelum 2006. Karena undang-undang kewarganegaraan kita yang baru ini 12/2006 itu mengakui dui kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari ayah orang asing dan kemudian ibu warga negara Indonesia. Nah, sebelum 2006 kita menganut namanya ius sanguinis, yaitu keturunan. Jadi kalau misalnya ayahnya Prancis, otomatis dia diakui sebagai warga negara Prancis. Nah, Gloria itu seperti itu. Bapaknya karena seorang keluarga Prancis. Prancis. Tetapi sebenarnya dia punya option untuk melamar menjadi warga negara Indonesia itu 4 tahun setelah undang-undang kewarganegaraan itu diundangkan. Jadi sebenarnya deadline dia 2010. Tapi kemungkinan kan ayah ibunya tidak tahu dengan undang-undang ini mungkin ya. Nah, karena itu kemudian dia tetap dalam status kewarganegaraan Prancis karena undang-undang itu mengatakan yang lahir sebelum 2006 itu masih ngikutin bapaknya. Iya. Yang lahir setelah 2006 itu bisa dui kewarganegaraan sampai 18 tahun. Pilih baru. Setelah 18 tahun dikasih kesempatan sampai 21 tahun untuk memilih apakah mau ikut ibunya atau mau ikut kewarganegaraan bapaknya yang Prancis. Kan begitu. Oke. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau si ibunya ini warga negara asing, bapaknya seorang warga negara Indonesia, itu sama juga harus Ya, dengan kalau menurut ketentuan. undang-undang kewarganegaraan kita, dia juga bisa memilih, ya. Jadi 18 dia juga harus menentukan mau ikut siapa gitu. Karena sebenarnya intinya adalah undang-undang yang baru ini memberikan option kepada anak untuk memilih kewarganegaraan orang tuanya begitu. Kalau dulu optionnya cuma garis keturunan ayah. Ayah. Ayah aja. Karena kita kan patriarki, kan marah itu perempuan-perempuan kan. Iya, benar. Karena kenapa? Sebagai contoh misalnya seorang ibu yang kawin dengan orang asing ya, Fred ya misalnya punya istri Indonesia. Dia pulang ke Jerman ya. Ya going back to Germany. Yes. Dan kemudian dia tinggalkan istrinya, lalu dengan anaknya. Anaknya itu menjadi tidak jelas kewarganegaraannya karena Fred sudah
Balik ke pulang ke Germany, lalu kemudian ibu sang anak tidak bisa mengakui sebagai anak yang berwarga negara Indonesia karena ikut garis keturunan bapak. Nah, ini kan tidak adil. Karena kemudian ada perubahan. Tapi unfortunately sekali lagi Gloria itu tidak masuk dalam skema ini begitu. Iya. Oke, pemirsa, kami akan lanjutkan lagi obrolan masih bersama dengan Mas Rafli juga dan juga we still have Fredness. Ya, silakan juga kalau pengen ngobrol sama kita ya di 021 5155 111 ya. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Trending Topic JAP TV. Masih bersama dengan Fredness, seorang pria berkebangsaan Jerman tapi begitu mencintai Indonesia. Ya. Sudah tinggal 1 tahun 3 bulan. Kayak kandungan ya. Pak, kandungan 1 tahun 3 bulan ya. Bapak segini berarti. Dan kita juga masih bersama dengan Mas Refli juga ya, seorang pakar hukum tata negara. Kalau tadi dibilang bahwa sebenarnya kalau saya lihat ya, saya mencermati berarti sebenarnya Gloria ini punya kemungkinan untuk menjadi warga Indonesia kalau diurus waktu itu. Berarti miss-nya ada di situ ya, karena tidak diurus sebelumnya. Ya, tetapi kan kita kan tidak juga bisa menyalahkan orang tuanya. Mungkin mereka tidak tahu bahwa ada deadline 4 tahun ya bagi warga negara dari anak yang lahir sebelum 2006 dari perkawinan campuran. Nah, tetapi memang 4 tahun itu terlampaui. Nah, sekarang Gloria bisa menjadi warga negara Indonesia, tetapi melamar setelah 18 tahun dan itu prosesnya naturalisasi berarti. Kalau yang sebelumnya kan automatically ya. Kalau ini naturalisasi, dia warga negara asing mendaftar, ya kemungkinan besar prosesnya kan cepat karena dia kan lahir besar dan berbahasa Indonesia. Betul. Jadi kalau Fred kan membutuhkan waktu yang lama ya kan, kalau sekarang 1.5 year, dia butuh another 3.5 years untuk kemudian apply for Indonesian citizenship ya kan. Iya. Tapi kalau orang seperti Gloria sebenarnya kan dari sisi kultur, dari sisi bahasa ya Sebenarnya sudah menyatu. Orang SD-nya pun juga. Udah di sini ya? Di sini dari SD sampai sekarang SMA Islam di Cinere, Depok. Berarti sarannya apa berarti dalam hal ini? Kalau saya menyarankan ajukan judicial review. Jadi sebenarnya kan dasarnya di pasal transisi, yaitu pasal peralihan di Undang-Undang 12 2006 yang mengatakan anak-anak yang lahir sebelum undang-undang ini diundangkan itu masih tetap mengikuti garis keturunan ayahnya. Nah, kalau itu dihilangkan, maka kemudian berlaku ketentuan misalnya pasal 4 yang mengatakan bahwa ayah dan ibunya ya walaupun perkawinan campuran diakui kewarganegaraan dua-duanya sampai 18 tahun tadi dia bisa memilih. Nah, kalau itu dihilangkan maka kemudian dia menjadi warga negara Indonesia sampai 18 tahun. Dan kemudian dia akan memilih ya baru ya. Oke, silakan sudah ada telepon dari Bapak Ervin Cempaka Putih. Selamat malam Bapak Ervin. Halo, malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya ya? Iya Pak, iya Pak. Ervin. Monggo. Ponakan saya lahir di Kanada. Nah, kemudian itu dia boleh memilih setelah umur 18 tahun karena kelahiran sana. Nah, kemarin ada perdebatan di suatu TV, banyak pelajar orang kita yang belajar di luar negeri di bawah 17 tahun. Nah, pihak negara tersebut malah memberikan visa. Gimana Pak Rafi Halun? Tolong jelaskan dong. Iya, gimana nih Pak? Oke, terima kasih Pak Ervin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ervin. Anaknya lahir di Kanada nih Pak. Ya, kalau begini, negara itu kan ada dua kemungkinan ya. Ada yang mengakui azas keturunan seperti Indonesia dulu ya, ius sanguinis, dan azas kelahiran ius soli. Nah, negara seperti Amerika Serikat itu tidak peduli orang itu berasal dari negara manapun, selama dia lahir di Amerika Serikat, maka dia otomatis menjadi warga negara Amerika Serikat. Betul. Jadi jangan salah, orang-orang yang misalnya lahir walaupun dia tidak pernah melapor, tetapi kalau diketahui dia lahir di sana, dia tetap akan dilindungi sebagai warga negara Amerika Serikat. Nah, yang menjadi persoalan kadang-kadang orang Indonesia diam-diam saja ketika dia lahir di Amerika, dia diam saja, lalu kemudian dia juga menjadi warga negara Indonesia. Padahal menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia dia harus memilih karena kita tidak menganut azas dui kewarganegaraan atau bipatrit ya. Nah, sehingga kemudian harusnya orang tuanya aware apakah tetap mau menjadi warga negara Amerika Serikat misalnya atau mau menjadi warga negara Indonesia. Jadi salah satu ya, Tetapi saya sendiri sebenarnya begini, ke depan
saya pribadi appeal sebenarnya, ya, anak-anak yang memang ada darah Indonesianya, ya mestinya harus tetap diakui sebagai orang Indonesia. Kita kan membutuhkan diaspora, ya, di seluruh dunia ini. Talenta. Saya memberikan contoh. Pagi tadi saya di TV juga. Contoh misalnya begini, saya punya ayah dan ibu kebetulan bekerja di luar negeri. Di luar negeri memiliki karir yang baik. Lalu kemudian saya lahir misalnya di Amerika Serikat misalnya. Nah, berdasarkan hukum Amerika Serikat, saya kan diakui sebagai warga negara Amerika Serikat. Saya sekolah besar di sana, tapi bapak ibu saya asli Indonesia. Kan begitu. Nah, apakah kemudian saya harus memilih ketika saya besar? Padahal saya tetap ingin menjadi Amerika karena saya berkarir di sana. Tetapi saya tetap ingin menjadi Indonesia karena saya darah Indonesia. As my hometown gitu tapi ya. kalau ngomong begini kadang-kadang orang emosi, nasionalisme ya dan lain sebagainya. Padahal kita harus bicara tentang rasional ya. Ada orang-orang yang hidup seperti itu. Banyak. Oke, Sepupu saya bingung. banyak. Oke, saya sudah ada telepon lagi dengan Pak Dedi dari Malang. Halo Pak Dedi. Selamat malam Pak Dedi. Malam. Silakan Pak Dedi. Silakan. Pak Dedi. Pak Dedi. Ya. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya. Saya ini anak kawin campur dari pasangan Arab Saudi dan Indonesia. Oke. Iya. Ya, silakan Pak. Ya. Lalu? Iya, Pak. Saya kesulitan untuk memperoleh paspor dan kejelasan keluarga negara saya. Ini kasus saya udah dari 2011, cuman dari pihak imigrasi dan HAM pun kayak terkesan lepas tangan. Sampai akhirnya saya lari ke Jakarta. Kasus saya udah dari 2011, sayang sekali nggak bisa terendus media. Kalau kasus seperti Gloria sih masih kecil sih ya daripada kasus saya. Saya berkatung-katung, saya dapat beasiswa pun ke luar negeri gagal gara-gara paspor. Mohon penjelasannya Pak. Kita sudah ke Kemenkumham juga, cuman masih tarik ulur kayak nggak jelas gitu. Kapan penegasannya saya keluar gimana? Oke, Pak Dedi, apa boleh sebutkan beberapa hal usaha yang sudah Pak Dedi lakuin untuk mendapatkan kewarganegaraan ini? Saya sudah ke Kemenkumham di Surabaya, cuman nggak ada respon. Terus saya lari ke Bandung, akhirnya saya diarahkan ke Rasuna Said. Betul. Ya. Iya. Dia kelahiran Cuman waktu tahun 2011 itu di Rasuna Said itu saya nggak jelas gitu prosedurnya. Saya diarah kemana kayak Nggak jelas ya? Itu aja nggak jelas. Bapak kelahiran tahun berapa Pak kalau boleh tahu maaf? 90. Oke, Pak Dedi, kami akan langsung jawab ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Pak Dedi, Dedi. semoga cepat dapat paspornya. Ya, sebenarnya bukan kami yang jawab tapi para Mas Revi. Iya. Gimana, Kita Mas nggak tahu Prof? apa-apa. Kalau lo bisa dapat paspornya lo calo berarti. Sebentar lagi tapi pemirsa ya jawabannya tetap di trending topic Jak TV. And Fred, we will get back to you. But kita mau ke Mas Refli dulu ya dengan pertanyaan tadi. Pertanyaan telepon tadi itu Pak. Iya, saya menduga Dedi ini pasti ayahnya yang Arab ya, mungkin ya. Jadi ibunya Indonesia. Nah, memang karena dia lahir tahun 90, maka memang berlaku ketentuan tadi ius sanguinis ya, yaitu garis keturunan ayah. Nah, mungkin yang menjadi persoalan adalah ketika tahun 90, 2006 itu berapa tahun dia? 16 tahun sesungguhnya. 16 tahun. Seharusnya kan dia masih bisa karena dia masih anak-anak kan, masih bisa kemudian diuruskan oleh ayah dan ibunya untuk memilih warga negara Indonesia, paling tidak ibunya. Tapi sekali lagi saya mengatakan ini tidak fair juga. Memang. Bagaimana mungkin seorang yang belum dewasa kemudian dipilihkan kewarganegaraan even itu oleh ayah dan ibunya? Karena kan bagaimanapun kan seharusnya pilihan itu diberikan kepada sang anak ketika dia sudah dewasa. Karena kalau dia belum dewasa, dia kan dianggap tidak cakap untuk kemudian melakukan perbuatan hukum, memilih kewarganegaraan. Nah, sayangnya memang menurut saya undang-undang itu ada kelemahannya di situ, dan saya yakin kalau ini di judicial review itu akan dikabulkan. Nah, mudah-mudahan nanti saya mau bela juga Gloria ya. Kalau dia mau judicial review, saya juga mau bela. Jadi paling tidak kemudian kalau misalnya pasal peralihan itu dihapuskan, maka kemudian orang-orang seperti Gloria ini itu masih kemudian diakui sebagai warga negara Indonesia ya. Tapi nanti orang seperti Dedi, nah ini mudah-mudahan nanti kita harus ada treatment khususnya. Karena kan dia ius sanguinis ya. Sementara dia kecil besar di Indonesia. Nah, menurut saya mudah-mudahan putusan MK itu memberikan jalan keluar juga terhadap orang seperti Dedi ini. Apakah dia juga boleh memilih karena mengingat
pada waktu itu dia tidak didaftarkan setelah 4 tahun, ya. Baru bikin paspor 2011. Ya, baru bikin paspor sekarang. Nah, karena begini, intinya kan orang tidak boleh stateless, ya. Atau katakanlah dia punya kewarganegaraan ayahnya, tapi ayahnya sendiri sudah tidak tahu lagi kemana, sehingga dia tidak bisa pergi ke luar negeri. Paspor Indonesia dia tidak dapat karena dia adalah orang asing. Paspor Arab Saudi dia tidak punya dokumen. Apa dokumennya yang membuktikan bahwa dia adalah anak dari seorang Arab Saudi, kan begitu. Nah, ini kan yang menjadi persoalan. Padahal kita tahu bahwa kalau kita misalnya mau berbaik hati dengan anak bangsa ini, kan kita tinggal tes apakah dia berbahasa Indonesia dengan baik atau tidak, ya. Berapa lama dia tinggal di sini, ya. Seperti Gloria, menurut saya kan jadi tidak ada alasan administrasi sebenarnya ya. Iya, jadi administrasi itu jangan mengalahkan hal-hal yang sifatnya substantif. Bahkan ketika pemain sepak bola misalnya, pemain sepak bola kebetulan ada darah Indonesia, ya. Michael Douglas, Diego Michels, ya, misalnya cepat sekali dinaturalisasi oleh kita, padahal mungkin bahasa Indonesia saja belum lurus, ya kan. Tapi karena kita butuh, kita naturalisasi dan membela tim Indonesia. Nah, apalagi anak yang lahir dan besar di Indonesia, harusnya lebih mudah lagi untuk mengatur dia. Betul, yang nggak bisa ngomong bahasa aja ya. Iya. Tapi Fred, Yeah. Did you heard about Gloria? Yeah, Gloria. I heard about the issue. In fact, very controversial issue because she's still in high school. She cannot decide yet which citizenship she's choosing. So, and because of that, very controversial. Not easy to decide, and of course, then not easy for the government as well. I mean, I see it very diplomatic. Me as Bule cannot have cannot criticize. Yeah, but I think all I can say is it was well done. From Jokowi later, invite her for lunch. Just be human, because the netizen went crazy, of course, and you have you saw the petition of 20,000 signatures at least that she can raise the flag. Yeah, because she's been in the camp as well, the camp, ya kan? The military one. Jadi udah masuk karantina dulu, yang nggak gampang ya, Jod, ya. Baru ditolak kalau mau pas daftar. Oke, sekarang sudah ada telepon dulu dari Pak Alex, Senen, Jakarta Pusat. Selamat malam Pak Alex. Halo, malam. Iya, silakan. Mau nanya ini. Boleh, Pak. Banyak orang kita yang tidak menikah atau hubungan tanpa status dengan orang asing. Nah, kemudian main tinggal aja. Itu gimana itu cara ngurusnya itu Pak Rafli? Kemudian kalau memang anaknya gede mencari asal usulnya itu gimana? Kan tahu saya artis aja banyak yang kayak begitu. Saya tidak menyebutkan artis loh. Iya, ada berapa? Itu aja ya. Siapa Alex? Terima kasih pemerhatian ini ya, infotainment seperti Pak Alex. Banyak sih sebenarnya kasus kayak gini nih Pak. Kemarin juga baru lihat ada teman kita juga nih, sampai akhirnya dia nyusul ke nyari bapaknya ke Spanyol gitu. Jadi begini, ini yang sepanjang yang saya tahu ya. Pertama, kalau dia tidak melakukan perkawinan, dalam pengertian perkawinan itu perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia ya, bukan perkawinan di bawah tangan. Benar. Jadi kalau dia tidak melakukan perkawinan, maka anak tersebut dianggap anak ibunya. Oh, nice. Jadi kalau misalnya orang tidak melakukan perkawinan, dia anak ibunya. Nah, tetapi memang ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun berapa saya juga tidak terlalu ingat ya, tapi kira-kira 2010-an ke atas ya, yang mengatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan itu berhak mewaris harta ayahnya. Nah, ini memang waktu itu ada, it was a controversial issues ya. Jadi waktu itu ada pro dan kontra, seolah-olah kita mengakui ikatan tanpa pernikahan. Tetapi perspektif MK pada waktu itu adalah melindungi anak. Jangan sampai kemudian ini, mohon maaf, misalnya seseorang dihamili ya, lalu melahirkan, lalu kemudian hanya ibunya yang take care, hanya ibunya yang kemudian peduli sama hidup anak tersebut, lalu ayahnya yang berbuat, saya tidak bertanggung jawab karena ini di luar pernikahan. Nah, MK memutuskan anak itu berhak mewaris ya atas menurut harta hukum ayah, Indonesia, menurut putusan MK. Tetapi sekali lagi
kalau kita bicara dalam konteks kewarganegaraan, maka dia ikut ibunya kalau tidak ada pernikahan. Gitu Pak Alex. Iya. Ya, oke. Oh, okay, Fred. Maybe it's too early to ask you about this. I mean, so many people excited to seeing you holding, the flag. The flag. So became too excited about this, about asking you if you want to have, Indonesian citizen or not. But I know that for If now somebody you offers are. you gitu. Yeah. For me, I can say now I'm still in the development phase of myself. Where will I be? Yeah. And when it comes to a decision, I will take the decision. Yeah, Will think about it long. But all I can say for now, I try to give the best for Indonesia, Yeah, and that's of all. Merdeka. We don't want to push you. Of course, everyone shouldn't do that. Yeah. In yourself, ya. Yeah, you just enjoying your stay in here in Yes. Indonesia. Explore And our give something country. back. Give something back. That's the point as well. Give something back for our Yeah. country. When I Oh, live here, I have to give something back. tuh kalau Like Fred what? aja bilang. Like if I see something which might not work, it can be in terms of ecotourism, Okay. in terms of Okay. things Yeah. which are not going right. Okay. To raise this, to raise the awareness, and try just to give the best to have with my Yeah. digital experience Yeah. a positive impact. Nice. Thank you for that. Was- Thank you. Ya. Oke, Wow, pemirsa, kami akan Fredrik. kembali lagi setelah Oh, kasih tau dulu dong dijawab apa ya? Oke. Iya. Tapi pemirsa, jadi tadi kita nanya Iya, ya. ditanya Fred, lagi. mungkin ini terlalu awal karena Kira-kira, untuk menaikkan hal ini, apakah mau dapetin keluarga negara Indonesia? Pengen, ya. Karena baru setahun 3 bulan kan. Nah, terus Fred bilang bahwa iya sekarang gue sedang melakukan yang terbaik aja dengan Betul. apapun yang gue lakuin sekarang. Tapi paling enggak gue akan melakukan sesuatu yang balik buat Indonesia. Kasih positif. Mungkin katanya si Fred akan mengelap Monas katanya ya. Next time Buat you post Indonesia. with me, ya. Ya, oke. Good. Ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Tapi trending topik Jak TV. Mas Refli, tadi juga ada telepon dari ibu siapa? Henny. Ibu Henny ya, Ibu Henny yang nggak sempat terangkat. Dia bilang sampai usianya sekarang udah ibu-ibu berarti ya. Jadi ibu-ibu. Dia stateless, nggak punya keluarga negaraan. KTP pun tidak punya. Karena orang tuanya udah meninggal dua-duanya. Dua-duanya, Jadi gimana nih? Nah, apakah begitu pentingnya si surat-surat ini gitu ya? Dokumen Sebenarnya itu paling administrasi penting ya kayaknya Pak ya. Ya begini, hidup kita ini kan penuh dengan urusan dokumen. Coba bayangkan kalau kita tidak punya KTP, Iya. kita tidak bisa memilih dalam pemilu, mengurus apa-apa pun tidak bisa. Lalu kalau kita tidak punya paspor, kita tidak bisa berpergian ke luar negeri kalau punya kesempatannya untuk itu. Nah, menurut saya ya, hal-hal seperti ini harusnya diselesaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Ya, jadi namanya saja HAM, hak asasi manusia ya. Dia punya hak untuk punya KTP jadi, ya Pak ya. Jadi sebenarnya kan memiliki kewarganegaraan itu bagian dari hak. Hak. Ya. Jadi hak orang, hak asasi manusia orang untuk kemudian kalau misalnya Indonesia peduli dengan mereka dan Indonesia harus memberikan kewarganegaraan kepada mereka. Yang penting kan cuma tinggal dicek. Even dia tidak ada ayah ibunya, tapi kan dia tinggal dicek bahwa apakah ini orang misalnya berbahasa Indonesia dengan baik, tinggal dicek ke tetangganya kapan dia mulai tinggal di sini dan lain Iya, Betul sebagainya. sekali. Oke, Dan asal ada lebihnya niat bisa sebenarnya. sebenarnya gitu ya. Asal niat, Iya, ada niat baik. Oke, mungkin buat orang yang di luar sana, pemirsa pengen kalau pemirsa. susah nih gimana Pak? Bisa langsung ke imigrasi atau gimana? Ya, what should they do gitu Iya. kalau mereka tuh stateless gitu loh Pak. Iya, tidak ke imigrasi, ke kantor ke Kementerian Kelurahan. Hukum dan HAM. Oke, udah. Oh, Ya kan? KTP. Atau ke daerah bicara ya, perundang-undangan, ke undang-undangan, kanwilnya, iya. ya kan, kantor wilayahnya. Oke. Oke, sip. Oke, Mas Refli, terima kasih banyak untuk informasinya. kasih. Fred, thank you for Thank you so coming. And again, hopefully you enjoy your stay. We don't want to Yeah. push you to do anything. I mean, you just enjoy your stay. I will enjoy. We are waiting for another photos on your Instagram ya. All together next time. Thank you. Show all the best for you, Fred. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan trending topik malam hari ini. Kita ketemu lagi besok ya di jam yang sama, live di Jak TV dari Jakarta Untuk Indonesia. Sampai jumpa. Bye. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love.